ke materinya. Yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode Tsukamoto. Metode ini dipilih karena sifatnya yang fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada. Kelebihan dari metode ini yaitu lebih cepat dalam melakukan komputasi, lebih intuitif, diterima oleh banyak pihak, lebih cocok untuk masukan yang diterima dari manusia, bukan oleh mesin. Setiap aturan yang berbentuk if then dipresentasikan dengan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu kompleksitas parameter dan variabel yang sulit diukur dengan tepat. Yang kedua, kurangnya data valid untuk membangun aturan fuzzy. Yang ketiga, keterbatasan pemahaman dan keterampilan staf dalam mengimplementasikan logika fuzzy dengan efektif. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dia untuk meningkatkan keakuratan dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan. Logika fuzzy dapat membantu dalam menangani ketidakpastian dan kompleksitas informasi yang terkait dengan preferensi siswa, potensi akademik, dan kebutuhan pasar kerja. Dengan menggunakan logika fuzzy, diharapkan penentuan jurusan dapat lebih disesuaikan dengan karakteristik individu siswa, menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan meminimalkan ketidakpuasan siswa terhadap jurusan yang dipilih. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dia output dari setiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan alfa predikat A, kemudian diperoleh hasil akhir dengan menggunakan rata-rata terpusat. Selanjutnya, kelebihan dari penelitian ini yang pertama yaitu logika fuzzy memungkinkan penilaian lebih fleksibel dan tidak terpaku pada aturan yang kaku sehingga dapat mengakomodasi variasi kemampuan dan minat siswa secara lebih akurat. Kedua, dengan mempertimbangkan tingkat keanggotaan dalam setiap kriteria, logika fuzzy dapat memberikan hasil yang lebih realistis dan dapat diinterpretasikan dengan mudah. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih adaptif mengingat kompleksitas faktor-faktor yang lebih terlibat dalam menentukan jurusan yang sesuai untuk setiap siswa. Selanjutnya, kekurangan penelitian. Dalam kekurangan penelitian ada beberapa poin. Yang pertama, kompleksitas model. Penggunaan logika fuzzy dapat menghasilkan model yang kompleks, sulit diinterpretasikan, dan memerlukan keahlian khusus dalam program fuzzy. Yang kedua, keterbatasan data. Keakuratan sistem logika fuzzy sangat tergantung pada data yang tersedia. Keterbatasan atau ketidakakuratan data dapat mempengaruhi hasil keputusan. Yang ketiga, tingkat kesulitan implementasi. Implementasi logika fuzzy memerlukan pengetahuan teknis yang cukup tinggi baik dalam pengembangan model maupun pengaturan parameter fuzzy. Selanjutnya, yang keempat, kurangnya keterlibatan subjektif. Logika fuzzy mungkin tidak dapat sepenuhnya menggantikan aspek keputusan yang bersifat subjektif atau kualitatif yang mungkin diperlukan dalam menentukan jurusan untuk siswa baru. Yang kelima, perlu kalibrasi yang cermat. Model logika fuzzy memerlukan kalibrasi parameter yang cermat untuk menghasilkan hasil yang memadai
Kesalahan dalam kalibrasi dapat mempengaruhi kualitas keputusan. Selanjutnya yang keenam, perubahan dinamis. Sistem logika fuzzy mungkin kurang responsif terhadap perubahan dinamis dalam lingkungan sekolah seperti perkembangan kurikulum atau perubahan tren industri. Berikutnya kesimpulannya. Kesimpulan di sini yang pertama yaitu sistem implementasi yang dibuat dengan metode Tsukamoto mampu melakukan pemilihan jurusan sebagaimana yang telah direkomendasikan dengan berdasarkan nilai yang dimiliki oleh pengguna atau siswa, sehingga dapat masuk dalam jurusan yang sesuai dengan kemampuannya, dapat melihat dari nilai yang telah dia peroleh. Yang kedua, perhitungan yang telah dibuat dengan aplikasi NetBeans menunjukkan nilai yang sesuai dengan hasil penjumlahan fuzzy Tsukamoto sehingga dimanfaatkan untuk menentukan jurusan bagi siswa baru sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Air Putih. Yang ketiga, aplikasi pemilihan jurusan yang dikembangkan dapat membantu siswa dalam memilih jurusan di sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Air Putih dengan kemungkinan hasil yang terbaik dengan sangat memuaskan, sehingga pemilihan jurusan tidak lagi dilakukan secara manual dan dengan asal pilih saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.